Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan bagian ke-6 yang terakhir. Al-wadhifah khamisah yang masih ada. Wa hadhihi syarithah fi zakawat tajri majrul khusyu'i minas shalah. Syarat-syarat batin ya, termasuk syarat tidak boleh manni wal adha ya. Ini sebagaimana syarat khusyuk di dalam sholat. Maksudnya secara fikih orang menyerahkan harta niat zakat selesai ya. Tetapi belum tentu dia mendapat pahala. Sama dengan orang sholat. Orang sholat ngerti rukun sunnah sudah sah walaupun tidak khusyuk, tetapi pahalanya tidak ada ya. Jadi syarat-syarat yang ditentukan Imam Ghazali kemarin itu adalah sama dengan khusyuk di dalam sholat. Memang tidak dibahas dalam kitab fikih gitu, karena ini lebih bersifat batiniyah, etika, adab ya. Wa thabata dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Dalilnya apa ada itu? Ibadah kok ada batin, ada zahir, ada. Ini dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, Rasul mengatakan laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Orang sholat itu tidak dapat bagian pahala kecuali yang dia mengerti darinya ya. Jadi sama dengan puasa kemarin, Rasul mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang puasa tapi cuma dapat lapar ya. Dalam bab sholat juga Rasul mengatakan sholat itu tidak ada bagian pahala kecuali bagi orang yang mengerti ya. Maksudnya yang khusyuk ya. Sah sudah, tapi kalau belum khusyuk belum dapat pahala. Wa sabada hadza biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yataqabbalullahu shadaqata mannanin. Dalil lain Rasul mengatakan Allah tidak akan menerima sedekah orang yang pengungkit-ngungkit, orang yang mengundat-ngundat, mengungkit-ngungkit ya. Ini dalil yang lain. Artinya sedekahnya sah secara fikih, tapi kalau dia menyakiti dengan ucapan kotor ataupun dengan ngundat-ngundat, maka pahalanya hilang gitu lah. Sama dengan sholat yang tidak khusyuk, sama dengan puasa yang tidak menjauhi maksiat. Secara fikih sudah definitif sah gitu lah. Wa biqaulihi ta'ala la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan manni ya, mengungkit-ngungkit, wal adha dan menyakiti. Artinya Allah jelas mengatakan dalam Al-Quran ada yang bisa membatalkan sedekah ya. Walaupun secara fikih kewajiban sudah ditunaikan, tapi batal pahalanya. Ini jelas disebut dalam Al-Quran. Wa amma fatwal faqih biwuqu'iha mawqi'aha wa bara'ati zimmatihi duna hadha syarti. Adapun fatwa ahli fikih tentang sahnya zakat yang sudah dibayarkan ya, walaupun ada mandi wal adha, wa bara'ati zimmatihi minha, dan dia sudah bebas tuntutan, duna hasna syarti, meskipun tanpa syarat ini ya. Ada orang ngasih sambil maki, sambil ngumpat, itu tetap sah menurut ahli fikih. Sama dengan sholat tidak
khusyuk, tetap sah. Fahaditsun akhor, ini adalah berdasarkan hadis yang lain. Karena memang manusia ini ada kadar tingkatannya ya. Satu sisi ada yang harus dikasih yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Seandainya khusyuk ini masuk dalam syaratnya sholat, mungkin banyak orang yang sholatnya tidak sah ya. Makanya tidak masuk dalam sholat. Artinya tanpa khusyuk sholat tetap sah, tapi tidak dapat pahala. Zakat juga begitu. Syaratnya ya pokoknya nisab, haul, mengeluarkan. Soal ikhlas, soal tidak manni wal adha, itu adab etika ya. Artinya tidak dilakukan pun dia juga sah, tapi belum tentu dapat pahala. Waqad asyarna ila makna fi kitabis shalah. Ini sudah saya jelaskan dalam bab sholatnya. Kenapa Imam Ghazali mensyaratkan sholat itu harus khusyuk, sementara di kitab fikih Fathul Qorib, Fathul Mu'in tidak ada syaratnya yang ada kiblat, berdiri, baca Fatihah dan seterusnya. Khusyuk dalam fikih tidak dimasukkan dalam rukun atau syarat. Tetapi bagi kalangan sufi itu yang lebih penting ya. Karena Allah mengatakan aqimis sholata lidzikri. Sholat itu tujuannya untuk ingat Allah. Kalau sholat hatimu di pasar, untuk apa ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Al-wadhifah as-sadisah. Sekarang masuk ke wadhifah yang ke-6 ya. Tentang etika orang yang membayar zakat. Al-wadhifah as-sadisah, tugas yang ke-6, ayastasghiral atiyyadah. Hendaknya orang itu menganggap kecil pemberiannya. Jangan menjadi GR merasa sudah 1 juta, 5 juta. Jangan dianggap besar. Hendaknya orang ini menganggap pemberian itu kecil ya. Karena memang sesungguhnya juga kecil. Toh cuma 2,5% atau 5% ya. Maka jangan dibikin kagum. Wah, saya kok bisa zakat 10 juta. Toh itu kecil ya. Fa innahu inista'adzamaha. Sesungguhnya orang itu kalau menganggap besar pada sedekah zakat, a'jaba biha, jadinya dia ujub ya. Ujub itu gede, rumongso ya, bangga diri. Wal ujbu minal muhlikat. Sedangkan orang beribadah dengan ujub itu muhlikat, menghancurkan ya, merusak pahalanya. Wa muhbitun lil a'mal. Sifat ujub itu membatalkan pahalanya amal. Allah berfirman, qala ta'ala wa yawma hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Allah mengatakan dalam Al-Quran ketika perang Hunain ya. Perang Hunain ini harusnya kita menang, pasukan kita lebih besar. Tapi karena ada kesombongan, idh a'jabatkum kasratukum, ketika kamu merasa hebat, wah pasukan kita besar, pasti menang. Loh karena kamu ada GR seperti itu, falam tughni ankum syai'a, itu tidak bisa melindungimu ya. Kamu kalah. Karena kamu apa? Merasa besar ya. Beda dengan perang Badar, kamu kecil tapi kuat, ditolong oleh Gusti Allah. Perang Hunain, kamu merasa kuat, dilepas kalah ya. Padahal pasukan lebih besar. Sebab apa? Idh a'jabatkum kasratukum, karena kamu merasa sombong ya. Gitu loh. Jadi nggak boleh ibadah dengan sombong. Wa yuqalu inna ta'ata kullama ustusghirat kaburat indallahi ta'ala.
sebuah amal itu kalau dianggap kecil, maka dia akan jadi besar di depan Allah, ya. Amal itu kalau dianggap kecil malah nilainya besar. Wal ma'siyatu kullama sta'zamat shagharat indallah. Maksiat itu kalau dianggap gede, nyesel kita, aduh nyesel walaupun itu dosa kecil. Kalau kamu sesali anggap gede, shagharat indallah, maka oleh Allah dinilai kecil, ya. Makanya taat, ya, kalau bisa itu anggapan kecil aja, ya. Kalaupun kita sudah zakat 1 miliar, jangan bangga, itu kecil. Atau 1 miliar itu berarti kita punya hampir 100 miliar. Kan zakat cuma 2,5%, ya. Kan gak hebat cuma memberi 2,5%. Bank saja kasih bunga 8%, ya. Jangan merasa hebat, makanya bersyukur, ya. Syukur sudah bisa berzakat, tapi jangan jadi sombong. Jangan sombong. Ibadah itu kalau disombongkan tidak ada nilai. Tapi kalau dianggap kecil dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila la yatimul ma'ruf illa bithalathin. Ada qaul lagi bahwa perbuatan baik ini tidak sempurna kecuali dengan 3 hal, ya. Perbuatan baik akan sempurna kalau ada 3 hal. Yang pertama, tasghiruhu, hendaknya dianggap kecil. Jadi kita ini kalau sudah berbuat pun kecil, ya. Saya di pondok ini merasa bukan apa-apa. Ayah saya, kakek saya jauh lebih sulit, ya. Saya kan tinggal duduk, ya. Kecil, ya. Jangan merasa gede. Saya ini selalu merasa apa yang saya lakukan ini tidak ada artinya dibanding kesulitan kakek saya, ayah saya. Saya ini udah kecil sekali, ya. Sedikit sekali gitu. Supaya kita tidak GR, anggap kecil semua yang kita lakukan, ya. Supaya kita nggak merasa sombong. Wa ta'jiluhu. Yang kedua, kebaikan itu hendaknya dipercepat, ya. Yang ketiga, wasatru, hendaknya kebaikan itu ditutupi, ya. 3 hal ini kuncinya, ya. Supaya kebaikan kita menjadi sempurna, lakukan 3 hal. 1, dianggap kecil, ya. Jangan jadi GR. Yang kedua, dipercepat. Yang ketiga, ditutupi. Gak usah ditulis di Facebook, ya. Biar malaikat yang nulis, ya. Walaisal isti'adhamu wal man wal adha. Isti'adham ini bukan bagian dari al man wal adha. Kemarin kan ada larangan jangan bersedekah tapi kamu mengungkit ataupun menyakiti penerima. Lah, isti'adham menganggap gede perbuatan itu bukan termasuk manni wal adha. Karena kan bisa jadi itu beda gitu, ya. Contoh, fa innahu law sarafa malahu ila imarati masjidin aw ribatin amkana fil isti'dham. Contoh merasa gede itu seandainya orang itu bangun masjid 10 M, 15 M, ya. Atau bangun pondok, ya, bangun pondok tingkat 17. Dia tidak mani mungkin. Dia nggak ngundat-ngundat, siapa yang diundat? Mungkin dia tidak mengucapkan adha, tapi di situ ada isti'dham, merasa gagah. Saya bangun masjid top, bukan kaleng-kaleng. Nah, merasa diri top inilah yang nggak boleh, ya. Jadi mani wal adha itu bisa jadi kalau objeknya manusia. Tapi yang selanjutnya ini isti'dham, merasa gagah, ya. Saya sudah bangun pondok. Tidak boleh, ya. Wala yumkinu fihil man wal adha. Pada kasus orang bangun masjid, bangun pondok, itu tidak ada manu, nggak ada undat-undat. Siapa yang diundat? Wal adha, tidak ada adha, tidak ada ucapan menyakitkan. Balil ujubu
tapi di situ kena penyakit ujub, GR. Bangunan saya, pondok saya. Loh ini loh, kita ini tidak sadar kadang bangun pondok tapi tujuannya untuk gagah-gagahan. Kelihatannya bangun masjid tapi tujuannya untuk menang-menangan. Nah di sini rusak ya. Ibadah kita jadi rusak kalau begini. Wal isti'adhamu yajri fi jami'il ibadat. Merasa gede, merasa agung itu terjadi pada semua ibadah ya. Orang itu bisa aja karena rajin puasa merasa dirinya hebat. Sering ini dia ahli baca Quran, merasa doanya manjur. Nah, kalau doa saya ini lah, ada orang itu saya doakan langsung, rumongso dirinya didengar oleh Gusti Allah. Ini kan dia sombong juga, walaupun dia memang ahli ibadah. Kadang orang tidak sadar begitu, ya. Dia memang ahli wirid umpamanya. Tapi kan dia tidak boleh sombong. Saya ini kalau doakan orang, kalau saya sowuk, wong bodoh tak sowuk jadi goblok. Nah, ya bodoh aja. Artinya orang ini kadang nggak rasional gitu. Merasa dirinya hebat, tidak boleh ya. Ibadah apapun tidak boleh disombongkan ya. Wadawa'u ilmun wa amal. Penyakit ini, penyakit sok gemede ini harus diobati. Pakai resep double, ilmu dan amal ya. Ilmu tok tidak cukup, amal tok tidak cukup. Ini resepnya double ini. Harus berhasiat ganda. Ilmu dan amal. Amal ilmu fahuwa ayya'lama. Secara keilmuan yaitu dia harus mengetahui annal usyra sesungguhnya 1/10. Nisbatnya zakatnya apa? Pertanian ya. Au rub'al usyur atau mengeluarkan 1/4-nya 1/10 alias 2,5%. Zakatnya apa? Perdagangan dan emas ya. Pertama yang harus kamu ketahui supaya kamu gak GR, kata Imam Ghazali, kamu harus tahu bahwa kadar zakat itu kecil, 10% atau 2,5%. Itu qalilun min katsirin, sedikit dibanding yang lebih banyak ya. Kalau kita punya harta 100 miliar, kan zakatnya cuma 2,5 miliar. Kan gak hebat, wong kita punya 97,5 miliar. Yang dikeluarin cuma 2,5% gitu. Wa annahu qad qana ali nafsihi bi akhassi darajatil badli. Dan orang itu sudah bangga ya, merasa cukup untuk mengeluarkan batas minimal. Kan 2,5 itu cuma minimal kan. Kemarin yang disebutkan bahwa atas nama cinta zakat ini ada 3 kelompokan. Ada orang yang cintanya 100%, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ketika panggilan bersedekah, dia berikan hartanya 100%. Ada yang 50%, seperti Sayyidina Umar. Ada yang mungkin 20% ya. Ada yang memberikannya menunggu situasi. Ada yang terendah, mengikuti aturan zakat 2,5, 5%, 10% ya. Dari sini kamu harus tahu banyak orang yang jauh lebih hebat. Mengeluarkan 2,5 itu bukan apa-apa gitu. Fahuwa jadirun bi ayyastahyiya minhu. Hendaknya orang itu malah malu kalau ada orang ngeluarin zakat 2,5 miliar. Jangan merasa hebat. Abu Bakar itu mengeluarkan 100 miliar, artinya 100%.
Orang itu cuma mengeluarkan 2,5%. Hendaknya dia malu. Masih banyak yang lebih hebat. Fa kaifa yasta'zimu? Bagaimana dia menjadi merasa hebat ya? Jadi jangan merasa hebat dalam pemberian. Masih banyak orang lain yang lebih hebat. Wa idzir taqa ila darajatil ulya, ketika orang itu naik derajat yang lebih tinggi ya. Derajat kemarin disebut contoh Abu Bakar. Fabadzala kulla malihi au aksarah. Derajat yang tinggi itu menyerahkan 100% atau 50% atau lebih. Falyata ammal. Dari sini hendaknya kamu mikir-mikir, angen-angen ya. Kalau kamu mengeluarkan 2,5% kok GR, pikiran. Ada orang lain yang mengeluarkan 100%, ada orang lain yang mengeluarkan 50%. Di sini kamu pikir, annahu min aina lahul mal. Pikirlah, kamu dapat harta itu dari mana sih? Gitu. Harta yang kamu sombongkan itu dari mana? Sesungguhnya tidak ada yang berhak sombong karena harta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ila madza yusrifu? Terus dia mau guna untuk apa? Ya. Dia akan ditanya oleh Allah. Fal malu lillahi azza wa jalla. Harta ini tul sesungguhnya adalah milik Allah ya, azza wa jalla. Walahul minnatu alaihi. Allah lah yang berikan kita anugerah itu. Idh a'tahu, ketika dia memberikan kepada kita. Jadi kita tidak layak untuk medit. Wong harta itu dari Gusti Allah. Tsumma waffaqahu li badlihi. Kita ini setelah diberi oleh Allah, kemudian diberi hidayah supaya menyerahkan sebagian. Falima yasta'zimu fi haqqillah. Mengapa dia merasa hebat pada bagian kecil yang memang kewajiban ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa ainu haqqillah subhanahu wa ta'ala. Yang itu memang haknya Allah. Kita ini kan harus menyadari bahwa rezeki itu sesungguhnya dari Allah, bukan karena kita ya. Jangan sombong ya. Nanti kayak Korun. Korun itu merasa hartanya hasil dia kerja. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah ya. Jangan menjadi sombong dengan harta. Sesungguhnya harta itu semua dari Allah. Kalau Allah minta 2,5% itu pantas gitu. Karena harta ini kan titipan Allah. Seandainya kamu saya titipi uang 1 juta, terus saya minta sini kembalikan 25.000. Kamu merasa hebat gak? Duit saya kok kamu hebat gimana? Kan saya minta uang saya. Hah? Harta ini kan titipan Allah pada kita. Nisbatnya saya nitip uang ke kamu 1 juta. Terus saya bilang nih kembalikan 25.000. Justru kalau kamu gak memberikan, kamu yang keterlaluan. Wong kamu saya pinjemi. Lah harta itu seperti itu. Harta itu sesungguhnya milik Allah, pemberian Allah. Masa diminta 2,5% aja nggak boleh? Ya? Alangkah pelitnya ya. Wa in kana maqamuhu yaqtadi ayanzura ilal akhirah. Ini kalau dihitung ukuran dunia seperti itu, tidak pantas. Sekarang kalau kita sudut pandang lain, kalau orang itu menganggapnya dari sudut arah akhirat, wa annahu yubdilu thawab, dan dia memang ikhlas memberinya itu untuk dapat pahala. Falima, maka untuk apa? Kenapa? Yasta'zimu badlama yang tadziru alaihi ad'afahu. Untuk apa kamu mengharapkan yang sesuatu kamu akan dapat imbalan berlipat-lipat? Kenapa kamu sombong? Gitu. Jadi Imam Ghazali ini memberi resep yang top nih. Kata Imam Ghazali,
supaya kamu tidak GR dengan amalmu ya. Pertama ya, kamu harus ada ilmu bahwa semua yang diberi ini adalah hakikatnya milik Allah. Kalau Allah minta haknya, ya sudah pantas lah, kita diberi oleh Allah. Bagaimana kita merasa bangga mengembalikan 2,5%, sedangkan 100% itu dari Allah. Sama kalau saya diberi uang oleh umpamanya Pak Jokowi 1 miliar, terus diminta 25 juta, ya sudah sepantasnya. Kalau perlu saya berikan 500 juta. Kenapa? Wong saya diberi kok. Diminta 2,5% nggak beri, ini kan keterlaluan ya. Dari sini kita nggak boleh sombong. Kenapa? 2,5 yang kita berikan itu cuma sekecil dari 100% ya. Nggak ada yang bisa disombongkan. Orang lain ada yang malah menyerahkan 100%, Abu Bakar. Ada yang menyerahkan 50%, Sayyidina Umar ya. Ini supaya kita nggak sombong kalau melakukan sesuatu sedekah. Secara ukhrawi, kalau kita percaya akhirat, amal kita ini kan akan dikembalikan dah. Amal ini kan digambarkan Al-Quran seperti kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kita ini kan akan dapat imbalan 700 kali lipat atau lebih. Lah kan nggak hilang ya. Kita ngeluarin 1 juta, Allah akan ganti 700 juta dan ke atas. Bisa jadi 1 miliar, 1 triliun. Mengapa kita eman? Toh akan kembali ya, tidak hilang. Untuk apa disombongkan gitu loh. Wa amal. Ini sekarang segi amal. Segi ilmiah tadi. Sekarang segi amal supaya tidak sombong. Fa wa ayyu'tiyahu atau al-khajili min bakhlihi. Dia hendaknya menyerahkan harta itu dengan malu takut ya, karena kebakhilan. Menyerahkan 2,5% itu kan bakhil menurut hitungan ahli sufi ya. Wong diberi 100, balik 0,5% itu kan medit dah. Coba lah hitung, bang, deposito itu aja memberi kamu 6%, 8%. Kalau kamu dititipi Allah balik 0,5% itu kan pelit kamu itu. Seandainya kamu hutang bank, minim bunga bank itu 8%, 16%, 24% ya. Allah cuma minta 2,5 aja kamu bangga ya. Alangkah malu mestinya, pelit kita ini. Biimsaki baqiyata mali anillahi ta'ala. Hendaknya orang itu merasa malu, masih lebih banyak yang disimpan daripada yang diberikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatakunu hayatul inkisar wal haya. Kalau begini dia itu merasa nelongso, merasa malu. Saya zakat masih bisa 2,5, Abu Bakar 100, Umar 50, saya 2,5, malu ya. Ini harus ditanam supaya kita tidak sombong ya. Kahayati man yutalabu biraddi wadi'atin fayumsiku ba'daha wa yaruddul ba'dah. Kita ini ibaratnya menurut Imam Ghazali, zakat 2,5% ini seperti gini lah. Contoh, kalau kamu dititipi duit 100 juta, titip lo ya, saya titip kamu nis uang 100 juta. Terus kamu saya suruh balikkan, wis kembalikan 2,5. Kok kamu itu lo masih pelit? Kan harusnya kamu malu. Duitmu itu dari saya 100 juta, tak suruh balikkan 2,5 aja kamu berat ya. Harusnya kamu malu gitu. Cuma balikkan 2,5%, padahal sudah saya kasih 100%. Ini yang harus kamu tanamkan. Li'annal mala kullahu lillahi ta'ala. Harta itu semua milik Allah Ta'ala. Wa badlu jami'ihi wal ahabbu indallah subhanahu wa ta'ala. Harta ini milik Allah.
Seandainya dikembalikan semua, Allah lebih suka ya. Nah kita cuma disuruh balik 2,5%, 5% ya. Wa inna ma lam ya'mur bihi abdahu. Kenapa Allah enggak nyuruh balik 100%? Li'annahu yasyukku alaihi bisababi bukhlih. Karena itu akan sulit. Seandainya Allah menentukan zakat 50%, pasti kamu gak bayar karena kamu semua pelit ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, Iyas'alkumuha fayukhfikum tabkhalu. Seandainya Allah meminta kamu ya bagian yang besar dan memaksa, pasti kamu akan gak mau bayar, tabkhalu, kamu akan bakhil ya. Pastilah ya. Seandainya zakat itu 50%, mungkin malah gak mau membayar, medit semua ya. Harusnya kita malu, kita ini diberi 100%. Mengapa ngembalikan 2,5 aja susah gitu. Nah, ini kesadaran supaya kita jangan pelit ya. Yang keenam. Sekarang yang ketujuh, al-wadhifah as-sabi'ah ya. Tugas yang ketujuh, memang banyak tugasnya ya, ilmu ini. Waalaikumsalam Ahmad. Yang ketujuh, ayyan taqiya min malihi ajwadahu wa ahabbahu ilaih. Etika yang ketujuh, hendaknya dia memilih dari hartanya yang terbaik ya, yang terbaik. Jangan beri yang elek-elek ya, beri yang paling disukai. Wa ahallahu, yang paling halal. Wa atyabahu, yang paling bagus ya. Fa inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak mau menerima yang tidak baik ya. Maka zakat ini harus serius. Jangan beri sisa-sisa, beri yang kamu suka ya. Wa idza kana al-mukhraj min syubhatin, seandainya yang kamu keluarkan itu harta yang syubhat ya, farubbama la yakunu milkan lahu mutlaqan. Mungkin yang kamu berikan itu bukan milikmu sebetulnya, kan syubhat. Kamu punya uang 100 juta halal, 27 juta syubhat. Kamu mengeluarkan dari yang syubhat. Ini belum tentu kan milikmu, kan syubhat, masih abu-abu ya. Fala yaqul mauqi, maka itu tidak terjadi ya. Tidak sah, tidak memenuhi hal yang diinginkan. Kenapa? Fabi hadis Aban an Anas ibn Malik, dalam sebuah hadis diriwayatkan sahabat Aban dari sahabat Anas bin Malik, tuba li abdin anfaqa min malin iktasabahu min ghairi ma'siyatin ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kabir. Rasul mengatakan tuba, berbahagia ya, bagus, berbahagia. Li abdin, sebagai hamba, anfaqa min malin, yang dia nafkahkan dari harta, iktasabahu, yang dia perolehnya, perjuangkan, bekerja, min ghairi maksiatin, dengan tanpa cara maksiat. Jadi yang bagus itu, harta yang harus kamu berikan itu yang halal ya. Jangan yang haram, apalagi hasil maksiat ya. Ini tidak bagus, Allah tidak suka. Fa idza lam yakum al-mukhraju min jayyidil mal, kalau yang dikeluarkan itu bukan harta yang terbaik ya. Kalau yang dikeluarkan itu harta yang receh-recehnya, fahuwa min su'il adab, maka itu bagian dari su'ul adab, itu enggak etis. Allah beri kamu baik, kok kamu beri yang jelek? Idqat yamsaku al-jayyida li nafsih, karena dia ini kadang yang baik disimpan sendiri, au li abdihi, atau untuk hambanya, au ahlihi, atau untuk keluarganya. Fayakunu qad athara 'ala Allahi azza wa jalla ghairahu, berarti orang ini telah mengalahkan Allah untuk yang lain. Nah, yang baik dimakan sendiri, yang baik diberikan keluarga, Allah dikasih yang jelek.
su'ul adab ya, tidak sopan ya. Seandainya kamu ini mau memberi oleh-oleh pada Pak Bupati umpamanya ya. Bupati datang, kamu punya kebun jambu yang matang-matang kamu makan. Terus Pak Bupati kamu kasih yang bosok-bosok. Kira-kira dia senang apa marah? Pasti marah, kurang ajarin, memberi apa? Menghina ini. Nah, seperti itu Allah. Kalau yang baik kamu simpan, yang jelek kamu sedekahkan, kata Allah, kamu ini kok kurang ajar. Yang baik dimakan, yang jelek diberikan orang. Walau fa'ala hadza bi dhaifihi, seandainya ini dilakukan pada tamunya umpamanya, wa qaddama ilaihi arda'a ta'amin fi baitihi, seandainya orang itu ada tamu, terus tamu itu disuguhi makanan yang paling jelek. Kamu makan sate soto, tamumu dikei sego wingi sore ambek tempe tengik-tengik. Nah, la aughara bidzalika sadrahu, pasti itu akan menyakiti hatinya. Iya apa tidak? Wis ado-ado teko disuguhi tempe bongkeng. Ado-ado teko dikai sego mampu, kamu pasti marah ya. Hadza in kana nadru ila Allah azza wajalla. Ini kalau kamu lihat dari segi adab pada Allah Subhanahu wa taala ya. Alangkah tidak sopan kalau kita memberikan yang jelek karena kita makan yang baik ya. Makanya kita harus berusaha, ayo bekerja yang halal dan bersedekahlah dari harta yang halal. Moga-moga kita semua diberikan rezeki yang halal ya. Pekerjaan yang halal sehingga berkah dan membawa kemaslahatan hidup dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin.